Ya, orang-orang yang beriman, ya, ketika mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, maka mereka segera akan ingat kepada Allah dan cepat-cepat mohon ampun kepadanya. Ya, mereka tidak akan larut ke dalam perbuatan dosa tersebut, dan mereka akan segera bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, jadi intinya adalah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usaha maksimal yang kita lakukan. Ya, bukan hasil akhirnya. Ya, itu haqqa tuqatih. Ya, sejauh mana kita memaksimalkan segala potensi yang ada dalam diri kita, ya, untuk bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan juga menjauhkan diri dari berbuat maksiat kepadanya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan kalian dalam kondisi beragama Islam. Kalau kita lihat, ya, di sini ada la nahiyah. Ya, la yang berfungsi untuk larangan. Ya, la untuk melarang. Jadi di sini adalah larangan. Wala tamutunna. Ya, ada juga nun taukid di situ, dan janganlah sekali-kali kalian mati. Nah, berarti ayat ini tadi diawali oleh perintah atau dengan perintah, kemudian setelah adanya perintah diiringi dengan larangan. Nah, berarti berisi dua hal sekaligus, perintah dan juga larangan. Larangannya adalah agar kita, ya, sebagai kaum muslimin, sebagai seorang muslim, ya, jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini, ya, kita meninggalkan agama Islam. Dalam artian juga di situ sekaligus terkandung perintah agar kita istiqomah di atas keislaman kita sampai akhir hayat. Nah, jadi larangan meninggalkan agama Islam, larangan mati, ya, dalam keadaan murtad. Sekaligus di sini ada perintah untuk istiqomah, berpegang teguh dengan agama kita. Nah, kemudian para ulama, ya, menjelaskan bahwasanya berdasarkan ayat yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa taala itu ternyata akan mewafatkan setiap hambanya, ya, dengan keadaan sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Nah, jadi jika sebuah kebaikan, sebuah amal soleh yang menjadi kebiasaan seorang hamba, ya, dia istiqomah di atas imannya, di atas Islamnya, di atas amal ibadahnya, amal solehnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan dia sesuai dengan keadaan kebiasaan hidupnya, yaitu kebaikan atau husnul khatimah. Demikian pula sebaliknya, ya, hamba-hamba Allah yang menjadikan keburukan ataupun kemaksiatan sebagai kebiasaannya, ya, maka, ya, sebagai akibatnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia akhir kehidupan yang buruk atau su'ul khatimah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya banyak sekali para ulama, ya, seperti Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah misalnya, atau ulama-ulama yang lain, yang mana di dalam kitab mereka menyebutkan tentang kisah-kisah akhir kehidupan seseorang. Ya, ada seseorang yang selama hidupnya itu punya kebiasaan bermain catur, maka tatkala sakaratul maut, ya, dia ditalkin oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, maka dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, kalimat tauhid. Yang dia ucapkan adalah kata-kata atau istilah-istilah dalam permainan catur, sekak misalnya. Ada juga seseorang yang dalam kebiasaan hidupnya dia punya kebiasaan menyanyi. Ya, tatkala sakaratul maut, ya, dia ditalkin oleh seseorang untuk mengucapkan kalimat tauhid, ternyata dia pun tidak bisa. Yang dia ucapkan dan dia lantunkan adalah nyanyian-nyanyian
yang selama ini menjadi kebiasaannya. Ya, tentu ya kita mengambil pelajaran ya atas hal-hal seperti itu, dan hendaknya kita menjadikan kebaikan-kebaikan, amal ibadah, amal soleh itu sebagai kebiasaan hidup kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya agar kita mudah dan dimudahkan oleh Allah untuk mengisi hidup kita ini